Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Kita kembali sahabat di program Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Kita masih mengangkat topik terkait saling tuding penyebab tragedi Mina. Silakan Anda ingin memberikan komentar dan juga opini Anda terkait hal ini di 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345, Facebook kita SAS FM spasi Surabaya ya. Telepon 8297299, SMS dan WA 0812306345. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa ini? Saya Pak Andi, Mas. Pak Andi di Darmo Permai, di Darmo Permai. Baik, Pak Andi, silakan nih, tentu mengikuti Pak Andi ya pemberitaan ini. Insya Allah seperti itu. Ya, apa nih pendapat? Yang pasti kami sangat ternyuh ya Mas ya dengan peristiwa yang sebetulnya sangat menyesatkan dada kita semua sebagai umat Islam. Lah, mungkin barangkali sekedar saran ya Mas ya. Sebetulnya secara pribadi kami menyetujui kalau misalnya dari insiden ini kemudian kita mengambil hikmah di dalamnya. Dalam hal ini pemerintah Arab Saudi sendiri sebetulnya harus berjiwa besar untuk menerima kritik dari semua pihak. Pertama, kemudian yang kedua, kalau misalnya pemerintah Arab Saudi itu menyetujui dengan jiwa besar menerima masukan dari semua negara-negara Islam khususnya, kemudian mereka diundang dari masing-masing negara itu untuk datang mempelajari kondisi yang terjadi saat ini maupun sebelum-sebelumnya. Jadi ada satu tim dari berbagai negara untuk melihat pelaksanaan ibadah haji dari awal sampai akhir. Okay. Nah, mereka tentu nanti akan memberikan masukan-masukan di mana letak kekurangannya, yang mungkin selama ini tidak dirasakan oleh pemerintah Arab Saudi sendiri. Tentunya yang datang tadi adalah ahli-ahlinya sendiri. Ada ahli dari masing-masing. Ada ahli yang mengenai masalah kemah, ada ahli yang mengenai masalah jalan misalnya. Jalan, geografi dan lain-lain. Seperti itu, sehingga dari situ nanti kemudian insya Allah dapat diambil satu kesimpulan, oh ini yang kurang, ini yang perlu dibenahi, ini yang sudah bagus. Barangkali seperti itu Mas. Baik. Cukup, barangkali itu aja. Luar biasa. Pak Andi ini di jalan Pak Andi? On the way Mas, on the way ke kantor. Daerah mana nih Pak? Daerah mana nih Pak Andi? Sekarang, saya mau menuju ke Rungkut Mas, sekarang masih ada di sekitaran masjid ini Mas, Dr. Stomo. Dr. Stomo. Terpantau gimana Pak keadaan jalannya di sana? Relatif lancar terkendali Mas. Oh, lancar terkendali. Tetap hati-hati tentunya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa nih usulan Pak Andi. Matur nuwun Mas. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sahabat Pak Andi. Ya. Betul Pak Andi ya, sepertinya memang pemerintah Arab Saudi belum berjiwa besar ya. Jadi masih juga ya statement yang kita update sih informasinya masih menyalahkan jamaah. Jadi tidak ada yang benar-benar berjiwa besar dengan kritik itu ya. Ya betul Pak Andi. Yang kedua ini juga luar biasa nih usulnya Pak Andi ya, untuk mengundang negara-negara terkait ini ya, yang terkait dengan jamaah haji itu dirembukan begitu Pak Andi ya, dirembukan bersama-sama. Kira-kira apa ya ini kurang-kurangnya, ada ide tidak ya agar ini tidak terulang? Kayaknya lebih enak Pak Andi ya kalau begitu ya. Jadi kesannya tuh kita adem, negara-negara muslim berkumpul begitu untuk membahas satu solusi bagaimana kira-kira pemecah masalah ini begitu. Wah, ini dia ini. Pencerahan ini Pak Andi pagi-pagi hari ini. Ya. Kira-kira ini kita sampaikan kemana Pak Andi ya? Kita sampaikan ke pemerintahan Arab kayaknya ini. Agar legowo lah ya menerima kritikan dari berbagai negara itu. Usulan juga mungkin perlu didengar ya. Perlu didengar. Ini dia. Mudah-mudahan ini titik awal Pak Andi ya.
Jangan seperti yang sebelum-sebelumnya kan tidak ada pertemuan, kemudian terjadi lagi. Tidak ada pertemuan, terjadi lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Mudah-mudahan terakhir Pak Andi ya. Setelah ini nanti kita sangat berharap sekali ya. Kita akan dorong juga mungkin kita suarakan ya di sini agar para pemerintah kita juga terus menyampaikan secara resmi begitu ya ke negara oke untuk berkumpul membahas hal ini, bagaimana solusinya ya. Tim-tim ahli dari berbagai negara. Saya pikir juga banyak ya tim-tim ahli dari negara kita juga itu sangat canggih-canggih. Basarnas itu juga bagus. Maksudnya track recordnya itu juga terkait bencana di Indonesia juga bagus ya. Basarnas mungkin juga bisa diikut sertakan ke sana. Itu kan tim ahli-ahli semua ya Basarnas. Jadi Basarnas di tiap negara berkumpul begitu ya, tim-tim ahlinya untuk mencari solusi. Bagus Pak Andi, terima kasih. Pencerahan ini dibagi-bagi hari ini ya. Ya baik sahabat, memang di tengah kesimpang siuran mudah-mudahan ini juga menjadi titik nol ya. Titik balik dari pemerintah Arab Saudi agar benar-benar mereview kembali. Jadi tidak melulu diatur sendiri. Dari negara-negara Islam ini juga, saya pikir negara-negara Islam yang lain juga pasti mau ya kalau diajak rembukan begitu, pasti mau. Ya untuk kepentingan bersama lah, masa tidak mau ya. Ya memang kalau terkait itu Pak Andi, ini memang kalau di negara kita ini memang pemerintah kita masih usul-usulan ya. Mudah-mudahan usulan-usulan ini juga diterima. Usulan Kemenak ini juga bagus ya. Kemudian usulan dari Basarnas siap diterjunkan kawal ibadah haji. Nah, ini menjawab juga ya. Hidayat Nur Wahid ini juga memberikan usulan terkait hal ini, pengaturan waktu lontar jumroh ya banyak ya. Ini usulan-usulan dari negara kita. Jadi pemerintah kita lebih adem ya, tidak menuntut pemerintah Arab Saudi tapi lebih menyatakan usulan-usulan. Saya pikir semua negara legowo menerima itu. Kita angkat telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ali. Ya, dengan Pak Ahmad, Mas Ali. Pak Ahmad, apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah Mas Ali, tetap semangat Mas Ali. Itu dia Pak Ahmad. Itu kalau pagi memang harus semangat Pak Ahmad ya. Iya, yang penting semangat, bukan semangat untuk bertikai. Oh itu dia. Harus semangat menatap ke depan lebih baik lagi, cari yang gimana. Kita berpikir jernih kan gitu untuk menanggapi. Saya itu Pak Ahmad, saya kalau melihat pemberitaan itu ngeri begitu Pak Ahmad. Ini kan sama-sama negara Islam kok ya begini begitu. Nah maka dari itu, walaupun saya tidak dapat melihat tapi saya dapat mendengar. Oh iya gitu dia. Itu kelebihannya Pak Ahmad itu kayaknya. Semua punya kelebihan Mas Ali. Jadi tergantung kita aja bagaimana dengan apa yang kita punya itu kita maksimalkan. Jadi menurut saya menanggapi tragedi di Mina itu, kita kalau saling menyalahkan itu tidak akan ada habisnya Mas Ali. Menurut saya itu alangkah baiknya kita menyalahkan diri kita sendiri dulu. Apalagi ada usulan kalau di waktu Pak Andi tadi ada tim Basarnas itu ya betul ya. Tim ini kita persiapkan. Jadi mungkin selama ini kita kan menghadapi sesuatu itu menjalankan sesuatu itu tidak, kita meremehkan hal yang kecil kan gitu Mas. Jadi hal yang betul-betul bukan hal yang kecil. Sesuatu itu kita celaka itu bisa terjadi di mana saja. Kadang di rumah jatuh aja kita terpleset bisa menjadi patah tulang juga bisa terjadi kan gitu Mas. Iya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu introspeksi diri ke depannya, duduk bersama, lagi ngopi bersama kan gitu Mas Ali ya, bicara bersama bagaimana sih ibadah haji ini diminimalkan untuk hal-hal yang sampai bisa terjadi negatif kan gitu. Setelah kita maksimal, kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, nah apa yang terjadi kita serahkan kepada Allah kan gitu Mas Ali. Jadi kalau menyalahkan, ya semua orang tuh menyalahkan itu gampang Mas Ali. Seperti kita melihat sepak bola, bagi yang dapat melihat ya, gitu aja nggak bisa masuk, tinggal sedikit nggak bisa masuk, bodoh gitu kan. Coba dia suruh main gitu Mas Ali. Belum tentu bisa. Jadi menurut saya pribadi alangkah baiknya itu tadilah kita itu duduk bersama. Maaf, malu loh kalau kita itu sampai bertikai dilihat, sampai didengar yang berkeyakinan lain. Apalagi sampai ke Mahkamah Internasional ya Pak ya. Nah maka dari itu nggak ada jalan lain tak kira-kira kan gitu. Damai saja. Karena jalan
katanya banyak jalan menuju Roma kan gitu. Ya. Itu menurut saya seperti itu. Baik. Jadi Pak Ahmad ini setuju dengan usulan Pak Andi tadi ya, bahwa inilah tim-tim ahli dari negara masing-masing yang mengirim jamaah haji itu untuk berkumpul, itu setuju Pak ya? Iya, saya setuju dengan Pak Andi tadi. Jadi kita itu ngapain sih kok saling menyalahkan sih? Ya apa itu kan mungkin sistem atau apa, kembali lagi itu kehendak Allah juga kan gitu Mas Ali. Kalau kita pikir seperti itu, wah, jadi sesuatu malah katanya tadi seperti Pak Andi tadi, saya sangat setuju. Kita duduk bersama tadi itu, ngobrol bersama, atau kita juga sesama muslim, kenapa sih kita harus bertikai, kenapa sih kita harus bertengkar kan gitu. Iya. Kira-kira pemerintah Arab Saudi kenapa ya Pak ya, kok tidak bisa legowo gitu ya? Menurut Pak Ahmad kenapa ini? Ya karena dia tidak bisa legowo. Menurut saya wajar ya, masih ada kewajarannya karena yang berketempatan ini, berketempatan. Apa ya? Mungkin merasa kok seperti ini ya, ada mungkin kalau bahasa kerennya apa, ada sabut ase ya, wah itu ya bahasa keren itu Mas Ali, saya bukan orang keren Mas Ali, jadi ikut-ikutan aja gitu Mas Ali. Itu menurut saya. Jadi enaknya duduk bersama. Duduk bersama ya. Iya, kalau sudah semuanya sudah selesai, ya kita pikiran kita terangkan, mari kita duduk bersama. Itu lagi. Mau bisa saya aja ada acara ngopi kok, mereka nggak bisa ngopi kan gitu. Iya. Ya, itu. Betul Pak Ahmad, betul ini ya. Nah, mudah-mudahan semua ini ya pendengar SMM bisa betul-betul berpikir jernih, kita bisa maju bersama, bisa sukses bersama, dan gitu, dan betul-betul bisa menjalin suatu ukhuwah Islamiyah kan. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Ahmad. Baik. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih kembali Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikuatkan ini oleh Pak Ahmad sahabat ya. Ngopi bareng lah ya negara-negara Islam ini ya. Bisa saja ada kopi pagi masa ini. Gitu Pak Ahmad ya. Ya. Kita berharap sahabat ya, harus diulang-ulangi ya. Harus berharap ini. Ini harus menjadi titik nol dari pemerintah Arab Saudi. Jangan sampai terulang di negara-negara OKI ya, organisasi Islam. Ini dikumpulkanlah. Banyak kok orang pintar itu memecah persoalan seperti itu ya. Oke, baik, sudah ada yang bergabung lagi di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rini, ini panas tidak nih Bu Rini mendengar berita-berita ini? Sekalipun saya berada di sana, ada sedikit menganalisis. Oh ya, gimana itu Bu? Belum pernah ke sana. Ya, kalau bahasa Inggris Timurnya kan, he who does not know history is fated to repeat it. Jadi jangan sampai kita itu mengalami kehancuran yang diulangi lagi, kehancuran lagi seperti dulu kejadian di Mina juga ya. Iya. Di terowongan ya. Adapun di sana itu kan orang-orang, saya kira orang-orang beriman yang melaksanakan rukun iman kelima. Haji ya, betul. Ya, mestinya la yudahu mu'minu fi yuhrin wahidin marotain. Orang-orang beriman itu tidak boleh jatuh atau mengulangi lubang yang kedua kali. Jadi mestinya kejadian itu kira-kira apa? Apakah ini bayangan saya ya, saya belum pernah sana. Kalau dalam terowongan itu tadi kan jalannya sempit. Nah, mestinya kalau di sana itu dalam keadaan begitu mengantisipasinya bagaimana? Misalnya bertahap begitu yang masuk, atau dipasang CCTV gitu ya. Oh, sudah ada Bu itu Bu. Oh, sudah ada. Ya mestinya dilihat. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan untuk teruskan ya, nggak usah masuk yang lain supaya Bu, jangan. Tadi agak menarik juga terkait bertahap tadi itu, bagaimana maksudnya Bu Rini? Yang lempar jumroh bertahap itu. Kalau ada CCTV-nya itu kan kita melihat suasana di situ, di lingkungan situ, di terowongan situ. Kira-kira ada kendala apa, ada halangan apa ya? Nah itu sebagai
katakanlah semua khalifah, semua mentor, semua pengurus, semua yang berwenang di situ di stop dulu, jangan boleh orang-orang lain masuk dulu karena ada satu satu kendala gitu. Jadi nggak sampai berjubel kayak dulu kejadian itu sampai diterinjak-injak ya di dalam terowongan itu. Bertahap itu maksudnya dijadwal gitu Bu? Untuk yang selain itu dipantau amankah perjalanan itu. Kalau ada CCTV kan tinggal praktis saja melihat ya toh. Kita semua kan sebagai khalifah jadi saling memperingatkan, sebentar stop dulu, kita keluar dulu misalnya, balik lagi. Bisa komunikasi secara maraton begitu kan bisa. Bu Rini, ini untuk menyetop jamaah yang begitu banyaknya itu gimana itu Bu? Apa bisa ya Bu ya? Iya dibagi makanya kan ada masing-masing tim itu, masing-masing pembimbing itu yang bertanggung jawab untuk jamaahnya kan. Jadi saling calling satu sama lain yang belakangan untuk menyusul itu. Bu Rini, ini tadi ada usulan terkait penelpon Pak Andi, Pak Ahmad juga tadi ini terkait hal ini, jika ini berkumpul begitu masing-masing mengirimkan tim ahli. Bu Rini gimana pendapatnya? Ya bagus saja, itu termasuk golongan yang orang suka bermusyawarah. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang selalu bermusyawarah akan terhindar daripada satu penyesalan. Jadi semua dimusyawarahkan dalam forum ilmiah kan, dalam forum yang kompeten di situ. Oke. Bu Rini, ini kalau tadi disinyalir ya oleh beberapa Andi juga tadi, sepertinya pemerintah Arab itu masih belum legowo begitu Bu. Itu kan tolaknya di sana ya. Cobalah legowo menerima negara-negara lain untuk ngopi bareng begitu. Kira-kira apa penyebab negara Arab ini kok tidak legowo begitu Bu? Mungkin ya antara Pakistan dan Arab Saudi itu saya pernah baca di majalah Islam itu ada satu rival persaingan. Tapi kalau kita menilik dari surat An-Nisa ayat yang ke-79, wa ma asabaka min syai'ati fa min nafsik. Jadi keburukan itu menimpamu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi karena dirinya sendiri yang biasanya diri sendiri itu musuhnya terbesar adalah hawa nafsu. Entah itu nafsu dendam, nafsu benci, nafsu siri, nafsu yang tidak mau dikalahkan. Itu yang dominan dalam diri manusia akan melahirkan satu fitnah-fitnah yang lebih dahsyat akibatnya. Padahal kematian pun kalau kita mau legowo, yang mana dalam ayat yang ke-78, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi kalau memang sudah ada korban, legowo lah. Anggap aja ajalnya memang melalui itu. Oke lah, baik. Terima kasih nih Bu Rini. Sama-sama Mas menyampaikan pendapatnya di sini. Oke, sami-sami Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahasan Bu Rini tadi ya. Luar biasa. Tadi memang ya harusnya kalau orang beriman itu tidak terjadi terulang-ulang begitu ya, terkait tragedi ini ya. Ya, kita memang berharap lah sahabat. Ini menjadi titik baliknya Arab Saudi ya. Ya, sepertinya kok tiap tahun tidak bisa mengatasi hal ini. Kira-kira apa sih masalahnya? Ayo negara-negara Islam, Malaysia, Indonesia, Iran, Pakistan, Turki, dan sebagainya ya. Ini mudah-mudahan juga sependapat dengan hal ini, berkumpul jadi satu begitu untuk membahas kekurangannya apa. Kalau perlu kita nih turunkan Basarnas kita masing-masing nih ke tempat ibadah haji itu, bagi di Arafah, Mina. Banyak sekali juga sahabat usulan-usulan dari tokoh-tokoh penting kita ya di Nusantara ini terkait tragedi Mina ini, mengusulkan ada bangunan tenda permanen di Arafah dan tenda bertingkat di Mina. Kemudian
Basarnas ini siap diterjunkan kawal ibadah haji. Sementara Hidayat Nur Wahid ini mengatakan perlu pengaturan lontar jumroh, pengaturan waktu ya. Ya, ini juga penting. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa ini? Saya Arya, Pak. Pak Arya di Surabaya, Pak ya? Di Surabaya, kebetulan saya ada di ITS. Oh, ya. Pak Iya. Arya sudah di tempat kerja ini. Pak Arya, apa ini komentar terkait tragedi? Saya banyak setuju, cuman mau nambahin dari sudut pandang ilmuwan, bukan ilmuwan ya. Ya. Ada beberapa dari kawan-kawan juga berusul. Itu sebetulnya disimulasikan dengan sebuah perhitungan yang sudah biasa, itu bisa. Jadi di tempat kita itu ada namanya simulasi fluida. Jadi orang itu dianggap sebagai, pergerakan orang dianggap sebagai fluida, itu bisa, dan sudah ada itu penelitian itu. Gambaran itu juga dari teman-teman. Halo, ya? Ya, gambarannya bagaimana itu Pak, simulasi fluida itu? Jadi lempar jumroh itu kan memang ada yang bergerak dan ada yang harus berhenti kan. Oke. Dan kalau itu menjadi terpusat di satu titik, itu menjadikan risikonya menjadi berkali-kali lipat. Kalau di tempat kita itu ada yang disebut sebagai pemerataan risiko. Jadi risiko itu diratakan, tidak ada pemusatan. Jadi ada metode-metode di mana flow atau aliran itu tidak langsung menumpuk di satu pusat sehingga pressure di sana menjadi tinggi. Jadi itu bisa. Solusinya bagaimana itu Pak agar alirannya tidak menumpuk itu? Jadi memang harus distudi dulu. Jadi contohnya gini, contoh yang paling sederhana, lampu stopan mobil. Ya. Itu kan salah satu fungsinya bukan hanya untuk mencegah aliran tabrakan dari beberapa persimpangan, tapi dia juga untuk meratakan penumpukan. Kalau nggak ada stopan itu, dia akan menumpuk misalnya di satu titik tunjungan, menumpuk mobil banyak. Tapi dengan adanya stopan-stopan di luar tunjungan, sehingga dia menghambat laju mobil itu menuju ke tunjungan, itu sama dengan meratakan penumpukan gitu loh. Dan itu biasa disimulasikan di ITS, di tempat kita. Ada juga lab transportasi, itu juga bisa dia mensimulasikan, sangat bisa, sering malah. Oke. Jadi tapi memang untuk manusia belum pernah, dan memang itu penyederhanaan sekali. Tapi kenapa nggak dicoba gitu loh? Jadi mirip seperti traffic light begitu Pak ya? Betul. Tapi ya nggak semudah itu ya. Traffic light-nya kan bisa seperti misalnya kloter, bukan kloter ya, di sana tenda per tenda, nomor-nomor tenda itu kan, itu kan dikasih jadwal jam sekian sampai jam sekian, dan itu memang harus disimulasikan dulu. Saya ingat dulu kalau nggak salah, saya cuma di warning waktu di sana, jangan lempar jam 7 sampai jam 12 karena waktu itu banyak orang Afrika gitu misalnya. Saya menangkap bahwa kenapa kok diperbolehkan Afrika, kenapa Indonesia nggak boleh? Ya, karena orang Afrika gede-gede, karena bisa menerabas dan sebagainya gitu. Kenapa kok? Berarti artinya nggak ada pengaturan ini ya. Ini cuma inisiatif dari rombongan masing-masing. Itu dulu ya, nggak tahu sekarang. Jadi makanya saya pikir mungkin bisa masuk ke sana. Iya itu. Baik, Pak Arya ini seorang ilmuwan, ahli juga. Ini kalau misal dikirim ke sana gitu, gimana nih, Pak? Sangat senang sekali. Tapi saya kira banyak yang lebih ahli. Nggak masalah. Tapi kalau saya nggak masalah. Cuman saya kira banyak yang lebih ahli lah. Saya cuma ngasih ide. Saya kira banyak di sana juga Pak. Mereka akan berpikir seperti itu. Cuman mungkin ada kendala-kendala lain ya yang saya sendiri belum lihat, tapi ya mungkin ya barangkali ada yang belum lihat juga, yang monggo saja. Ya. Jadi lebih ke langsung dilihat di lokasi studinya bagaimana ini sebenarnya terjadi apa gitu Pak ya, baru nanti ada solusi seperti simulasi fluida itu. Nambahin dikit boleh ya? Boleh. Ada waktu. Masih sedikit waktu ya.
ada ini kita dimohon berembuk tadi, usul untuk diajak berembuk semua negara. Itu juga mesti dihitung misalnya step-stepnya. Tahap pertama gimana MOU-nya, kerjasamanya, lalu step lebih detail ke teknisnya, lalu step lebih detail aplikasinya dan evaluasinya dan sistem kelanjutan, dan itu berjalan selama setahun dan terus menerus. Itu satu. Waktunya setahun, waktunya itu harus diplot, biasanya mereka sudah ada. Dan yang kedua adalah dana ini gimana, dana dari hoki, apa dana dari masing-masing negara, atau dana dari mayoritas Muslim kebetulan Indonesia. Nah, itu juga diplot jadi sekian, nanti kelihatan sekian miliar dari sekian, kan aturannya gimana. Dan kalau dari sudut saya pedagang, ini kesempatan emas sebetulnya buat saya masuk ke sana. Kalau saya sebagai pedagang ya, saya inisiasi untuk masuk ke sana, saya bantu apa yang perlu saya bantu. Kalau sebagai pedagang loh ya, saya nggak perlu nyalain, tapi saya masuk, itu kesempatan emas. Peluang ya. Iya, peluang emas. Pak, kira-kira Pak, sebentar terakhir Pak, kira-kira ini yang bergerak dulu tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya step by stepnya, dana-dananya. Siapa yang mempelopori hal ini kira-kira yang bergerak lebih dulu? Lab transportasi Pak. Silakan kalau mau di itu lab transportasi bisa bergerak lebih dulu, misalnya menstudi. Tapi nggak tahu ini saya jadi kayaknya bawa bendera nih. Monggo. Kalau mau ke ITS ya? Iya, yang punya ahli, punya kemampuan banyak Pak. Banyak orang Indonesia banyak. Sudah yakin deh. Tinggal tadi aturan-aturan tadi Pak ya? Ya, yang mendahului mungkin memang negara ya. Negara minta izin dulu, MOU, nanti negara mengirimkan ahlinya, termasuk juga perusahaan dan tim risetnya gitu loh. Jadi nanti saya kira mulai dari negara dulu. Minta MOU-nya kemana ini Pak? Ke pemerintah Arab atau ke OKI-nya ini? Bisa melalui pemerintah Arab, soan ke sana. Kalau mereka merasa ada yang jengah, mungkin ada loh ya. Itu kan kita mesti menghargai keputusan mereka, apapun yang terjadi. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang negatif, maksud saya bukan negatif, ada hal-hal yang kurang gitu, kita bisa lewatkan melalui OKI, betul. Tapi sifatnya harus membantu. Kita mesti menghormati negara, kedaulatan negara, tapi juga kita siap membantu. Pasti ada celah, itu ada Mas, itu emas di sana Mas. Dan itu rebutan, saya yakin pasti rebutan. Cuman memang harus hati-hati. Yang penting kita mesti punya nama, jaga nama di sini. Nama Indonesia, nama pribadi, nama Indonesia, nama Islam jelas. Iya. Baik. Terima kasih. Terlalu banyak saya ngomong. Pak Arya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Arya tadi dari ITS ya. Wah, ngakunya sebagai ilmuwan ya. Jadi memang sudah ada secara teknisnya itu mudah sekali, dan tim-tim ahli di Indonesia banyak sekali yang sudah mengetahui hal itu tentang simulasi fluida tadi ya. Sudah terangkan gamblang tadi sahabat. Ya, kita berharap lah ya ini buka hati begitu. Nanti saya putar lagu buka hati kayaknya untuk Arab Saudi. Agar benar-benar membuka hatinya untuk menerima saran, kritik dari negara-negara dan berkumpul. Itu dia ya. Kita inginkan ada ngopi bareng negara-negara OKI untuk memecahkan masalah ini. Ini kalau SAS ini seandainya punya wewenang, pasti kita kumpulkan di sini ya. Kita kumpulkan di SAS FM semua negara. Ya, kita ingin lah ya damai yang indah kayak gitu, kayaknya indah banget begitu ya. Bu Dini ini berkomentar melalui SMS, saya terinspirasi dengan sistem masuk keluar salah satu tempat wisata. Ada petugas tempat masuk dan keluar pakai mesin penghitung cepat. Dan antar petugas pakai HT untuk informasi. Terima kasih. Baik. Ini pasti ada faktor X ya yang kita tentu tidak tahu. Kalau kita bilang teknologi di Arab Saudi ini sungguh luar biasa. Kamera CCTV itu ratusan sudah terpantau di beberapa titik ya di ibadah haji itu. Kalau saya lihat di media massa, di televisi, itu ruang kendalinya juga sedemikian banyaknya itu kamera pantau. Cuma ada faktor X-nya ini. Ini kenapa ya? Apakah memang sulit mengatur manusia daripada mesin? Ya, ini tentu kenapa harus ada psikolog gitu ya. Baik, sahabat, kita berharap ya
Ini banyak sekali usulan-usulan tadi, semakin kaya. Pak Andi, Pak Ahmad, Bu Rini, Pak Arya, terima kasih ini komentarnya di Kopi Pagi edisi kali ini. Kita sangat berharap sekali ya, ini pemerintah Arab Saudi terlebih dahulu ya membuka hati dulu, baru nanti Oki yang bergerak untuk memberikan beberapa langkah-langkah step by stepnya dan kita tidak ingin nanti terulang kembali, dan kita ingin nanti semua negara ini berkumpul ya untuk memecahkan masalah ini. Kemudian pas hari hanya, pas hajinya, ini lebih baiklah semua negara dilibatkan di sana tenaga ahlinya. Saya rasa beberapa ilmuwan tadi Pak Arya juga senang sekali ya jika ingin ikut serta untuk membantu kelancaran haji yang ada di sana. Basarnas kalau saya rasa juga ya pasti senang lah ya untuk membantu. Nah, lagi-lagi ini dia step by stepnya harus jelas. Tadi dikatakan oleh Pak Arya. Terima kasih sahabat, kita sudah lebih 8 menit dari jam 8. Mudah-mudahan ini menjadi solusi kita bersama. Terima kasih bagi semua yang telah mendengar ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita ulangi, ini titik balik, saatnya titik balik bagi Arab Saudi untuk tidak mengulangi hal ini ya di tahun depan dengan mengumpulkan negara-negara Oki untuk berkumpul bersama. Mudah-mudahan energi-energi yang kita sampaikan di pagi hari ini mudah-mudahan juga sampai kepada pemerintah di Arab Saudi dan negara-negara Oki. Saya Ali Katika, pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.